sudah selesai kita cerita. Lalu di sini kita lihat ada peninggalan raja yang masih asli, ya, berupa meja dan kursi yang terbuat dari batu. Dan ini umurnya sudah ada sekitar 500 tahun. Ya, jadi 500 tahun lalu sebelum orang Batak ada agama, ini digunakan sebagai tempat untuk rapat-rapat, tapi yang paling sering digunakan adalah tempat untuk bersidang. Ya, maka dia diberi nama batu persidangan. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau sekarang ini melihat orang Batak itu banyak yang menjadi pakar-pakar hukum, memang sudah dari faktor keturunan. Ya, inilah buktinya. Ya. Nah, kenapa disebut dengan nama batu persidangan? Karena di zaman dahulu di sini antara kampung sini, kampung luar sana itu sering berperang. Jadi kalau raja itu menangkap musuhnya, lalu mereka tangkap dan sebelum disidang sini maka dia dipenjarakan dulu di bawah kolong rumah raja. Itu ada tempat pemasungan penjara. Ya, kenapa ditaruh di bawah kolong rumah raja? Karena atas perbuatan mereka, atas kesalahan mereka, maka mereka nggak dianggap manusia. Bahwa dia dianggap seperti binatang lah, hewan. Maka mereka dipenjarakan di sana. Kemudian setelah dipenjarakan di sana beberapa waktu, beberapa hari, barulah dia dibawa di sini. Lalu disinilah dia akan disidangkan. Ya, jadi waktu bersidang raja duduk di bangku yang paling besar. Kemudian yang bersalah duduk di bangku yang paling kecil, dekat dengan meja ya. Kemudian di sana ada patung yang duduk. Itu adalah salah satu simbol daripada seorang datu atau dukun. Dulu banyak dukun ya. Kenapa? Karena dukun itu tugasnya adalah untuk manitiari, yaitu menentukan hari-hari yang baik yang bisa digunakan untuk apapun. Ya, untuk pesta segala macam, dukun yang menentukan hari-harinya. Karena tidak setiap hari bisa digunakan untuk acara di sini. Kemudian setelah itu barulah raja akan menentukan hukuman bagi orang yang bersalah. Itu dilihat dari kesalahan mereka. Yang pertama, kalau dia mencuri, itu hukumannya hanya dipenjarakan di bawah kolong rumah raja sana. Dan kalau dia ingin bebas, maka keluarga mereka akan menebus dia dengan apa yang dia curi. Misalnya dia mencuri 1 ekor kerbau, kalau dia ingin bebas, maka dia akan ditebus dengan 4 ekor kerbau. 4 kali lipat. Kenapa diperlakukan semacam itu? Agar mereka tidak melakukan pencurian lagi. Tapi kalau dia bersalah besar seperti dia musuh perang, atau dia membunuh orang, dia ingin menguasai kampung ini, yang paling benci raja itu adalah memperkosa perempuan. Ya, itu hukumannya hukuman mati. Dengan cara dia dipancung, dipenggal. Nah, jadi setelah mereka ditentukan untuk hukum mati di sini, maka untuk pelaksanaan hukumannya nggak di sini. Dia dibawa di balik sana. Nanti di sana ada tempat seperti ini, namun di sana hanya guna untuk eksekusi. Jadi di sini hanya tempat untuk bersidang. Ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah pohon, ini namanya adalah pohon hariara. Ya, dulu waktu orang Batak mau membuat perkampungan ini, maka ini pohon akan ditanam terlebih dahulu. Kalau pohon ini tumbuh dengan baik, dengan subur, maka itu kampung bisa dibuat perkampungan. Tapi kalau dia nggak bisa tumbuh, maka kampung nggak akan bisa dibuat perkampungan. Karena di situ nggak ada kehidupan. Karena apa? Karena waktu itu bila dia menanam pohon ini, dia ditanam di atas batu, nggak di atas tanah. Ini batu semua ini. Nah, kemudian setelah dia tumbuh besar, maka dia juga anggap pohon ini pohon yang suci bagi mereka. Maka mereka juga membuat persembahan di bawah pohon ini. Ya, karena itulah agama mereka waktu itu. Ya, hariara adalah pohon yang mereka hormati. Ya, nah kemudian kalau umur pohon ini memang dari 500 tahun yang lalu sudah ada, namun ini generasi yang kedua. Artinya yang pertama sudah habis, lalu dia tumbuh muda lagi. Ya, kemudian kalau raja sendiri sekarang itu generasi yang ke-17. Jadi kalau di raja orang Batak itu nggak ada pemilihan. Dia turun-temurun tetapi pada anak tertua tetapi yang laki-laki. Makanya orang Batak itu maaf kalau mereka menikah harus punya anak laki-laki. Kalau nggak punya? Kalau nggak punya marganya habis. Menikah lagi dong? Iya. Menikah lagi katanya? Iya. Iya. Bisa. Tetapi kalau sudah dipastikan dari istri mereka nggak bisa punya anak lagi, mereka bisa permisi. Tapi tetap dipakai. Ya. Nah, orang Batak itu kalau punya anak, apalagi perempuan,
banyak pun itu belum sempurna kalau mereka belum punya anak laki-laki. Karena anak laki-laki penerus marga mereka. Perempuan ikut suami. Iya. Ya. Jadi kalau di perempuan di orang Batak itu istilahnya dijual. Kasihan ya. Ya, bukan masuknya dijual seperti menjual sayur, bukan Bu, ada adanya tersendiri. Kasihan. Iya. Dianggap, tapi itulah. Dia kan sudah menjadi milik orang lain. Bahkan kalau mereka membagi warisan pun, yang sini yang berhak adalah laki-laki. Perempuannya? Perempuan ada, tapi nggak bisa menuntut. Karena dia istilahnya boru di keluarga mereka. Iya, itulah. Jadi orang Batak harus punya anak laki-laki. Nah, tapi kalau ini yang pertama tadi, anak pertama nggak punya anak laki-laki, dia turun ke anak adiknya. Jadi yang belakangan ini nggak ada haknya lagi menguasai, karena dia nggak punya anak. Itu berat memang kalau orang Batak masalah warisan ini. Harus laki-laki yang berhak. Itu pun anak yang pertama. Makanya orang Batak itu kalau dia punya saudara banyak, kalau mereka ditinggal meninggal orang tuanya, bukan semua kehilangan orang tuanya, hanya anak yang pertama yang kehilangan orang tuanya. Karena adik-adiknya nanti digantilah oleh yang tertua tadi. Itulah berarti orang tua mereka. Jadi kalau ada apa-apa sama dialah mengadu. Karena orang tuanya sudah tidak ada lagi. Itulah tanggung jawab di orang Batak, anak yang pertama. Dia tanggung jawab kepada adik-adiknya. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Ada pesta pun harus kepada yang laki-laki, yang tertua tadi kalau orang tuanya sudah meninggal. Itulah di adat orang Batak. Banyak sekali ada istiadatnya. Sampai sekarang tetap. Sampai sekarang. Ya. Rajanya tinggal di sini. Kebetulan mereka sudah pensiun, jadi mereka balik kampung untuk mengurus kampungnya. Kalau raja sini kan bukan cuma sebutan raja. Jadi nggak ada mereka dapat umpeti dari masyarakatnya, nggak ada. Mereka itulah jadi raja, dia disekolahkan oleh orang tua mereka sampai semampu mereka, lalu cari kerja lah. Iya, jadi orang Batak itu punya anak jarang tinggal di kampung-kampung. Dia tamat SMA langsung disekolahkan. Kalau mereka sanggup untuk kuliah, silakan dikuliahkan. Setelah itu dilarang pulang itu, cari kerja, cari hidup di sana. Nanti setelah kau sukses, barulah bangun kampungnya. Ya itu tergantung mereka. Makanya orang Batak itu seperti cecak. Dia mudah beradaptasi sama orang-orang lain. Dia nggak sombong, tapi suaranya itulah yang keras. Hanya suara, memang sudah pembawaan mereka. Suaranya keras, tapi hasilnya nggak keras. Dia bisa menolong, tapi orang Batak nggak mau minta-minta, nggak mau. Walaupun dia kerja apapun, menggali parit pun segala macam, menempel ban, yang penting dia hasil keringat sendiri. Itulah di orang Batak. Nggak mau dia ingin sama orang, nggak mau. Dia kerja sendiri. Apapun yang dia kerjakan, yang penting hasil keringat dia sendiri. Itulah di orang Batak. Ya, oke. Jadi sebelum ke sana, mungkin ada pertanyaan tentang ini. Enggak, situ sudah garisnya itu nggak bisa. Pelabuhan mana? Perempuan. Oh perempuan. Ya, itu sudah garis di sini perempuan ya. Oke, kalau nggak ada kita ke tempat eksekusi. Nanti di sana kita sambung cerita lagi. Siapa yang bersalah?